dari kelompok 10, saya Nurmala Sarilomo dan rekan saya Jusrianti Salam. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penilaian dan peningkatan kerja. Baik, yang saya akan jelaskan yaitu kinerja operasi dan operasional benchmarking. Nah, pertama, kinerja operasi. Ini adalah suatu bidang manajemen yang mengkhususkan pada produksi barang dan jasa, serta menggunakan alat-alat dan teknik-teknik khusus untuk memecahkan masalah-masalah produksi. Kinerja operasional merupakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan manajerial yang dibawakan dalam pemilihan, perencanaan, pembaharuan, pengoperasian, dan pengawasan sistem-sistem produksi. Nah, kinerja tidak terjadi dengan sendirinya. Dengan kata lain, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja. Adapun faktornya yaitu pertama, faktor individu atau personal factor. Faktor ini berkaitan dengan keahlian, motivasi, komitmen, dan lain-lain. Kedua yaitu faktor kepemimpinan atau leadership factor. Ini berkaitan dengan kualitas dukungan dan pengarahan yang diberikan oleh pemimpin, manajer, atau ketua kelompok kerja. Ketiga yaitu faktor kelompok atau team factor. Ini berkaitan dengan kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja. Keempat yaitu faktor sistem atau system factor. Ini berkaitan dengan sistem metode kerja yang ada dan fasilitas yang disediakan oleh organisasi. Kelima yaitu faktor situasi atau contextual factor. Ini berkaitan dengan tekanan dan perubahan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Nah, faktor ini perlu dapat perhatian serius dari pemimpin organisasi jika pegawai diharapkan dapat memberi kontribusi yang optimal. Selanjutnya, kedua yaitu operasional benchmarking, di mana benchmarking sebuah pengukuran dari kualitas kebijakan organisasi, produk, program, sistem, dan lainnya untuk memberikan wawasan yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam memahami proses dan produknya, baik dengan cara membandingkannya dengan industri serupa maupun yang berbeda. Benchmarking biasa juga disebut sebagai perbandingan yang dijadikan tolak ukur atau patokan. Nah, benchmarking dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni pertama strategi benchmarking, yaitu benchmarking yang mengamati bagaimana orang atau organisasi lain mengungguli persaingannya. Kedua yaitu proses benchmarking, yaitu benchmarking yang membandingkan proses-proses kerja. Ketiga yaitu functional benchmarking, yaitu benchmarking yang melakukan perbandingan pada fungsional kerja tertentu untuk meningkatkan operasional pada fungsional tersebut. Keempat yaitu performance benchmarking, yaitu benchmarking yang membandingkan kinerja pada produk atau jasa. Nah, selanjutnya produk benchmarking, yaitu benchmarking yang membandingkan produk pesaing dengan produk sendiri untuk mengetahui letak kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness produknya. Terakhir yaitu financial benchmarking, yaitu benchmarking yang membandingkan kekuatan finansial untuk mengetahui daya saingnya. Baik, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Jusrianti Salam. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Nurmala Sarilomo. Materi yang saya jelaskan yaitu penilaian kinerja tenaga kerja, di mana penilaian kinerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Adapun tujuan penilaian kinerja yaitu perbaikan prestasi kerja, yang kedua penyesuaian kompensasi, dan yang ketiga keputusan penempatan, keempat
kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Keenam, penyimpanan proses staffing. Selanjutnya, kriteria penilaian kinerja. Ada 3. Yang pertama, hasil kerja individu, di mana jika hasil kerja adalah aspek kerja yang diutamakan pada jabatan tersebut, maka hasil kerja individu dapat dijadikan kriteria penilaian. Dan yang kedua, perilaku, di mana sulit menentukan keluaran tertentu yang dapat dijadikan kriteria penilaian. Pada jabatan semacam ini, pihak manajemen dapat menggunakan perilaku sebagai kriteria penilaian, sebab perilaku merupakan faktor penentu efektivitas kerja karyawan. Perilaku juga dinilai tidak selalu perilaku yang secara langsung berkaitan dengan produktivitas. Yang penting, perilaku tersebut membantu efektivitas kerja organisasi. Dan yang ketiga, traits, di mana traits ini adalah karakteristik individu yang sering tampil dan menggambarkan tingkah laku individu. Traits juga penilaian yang paling lemah, karena dari ketiga kriteria yang ada, traits ini yang paling jauh dari performa individu yang sebenarnya. Sifat yang baik atau dapat diharapkan adalah kriteria yang tidak terkait dengan performa kerja. Selanjutnya, jenis-jenis metode penilaian kinerja. Ada 2. Yang pertama, metode penilaian kinerja berorientasi masa lalu, di mana ini dilakukan berdasarkan masa lalu dengan mengevaluasi presentasi kinerja di masa lalu. Karyawan dapat memperoleh umpan balik dari upaya-upaya mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa mengarah kepada perbaikan prestasi. Dan yang kedua, metode penilaian kinerja berorientasi masa depan, di mana metode penilaian kinerja berorientasi masa depan ini berfokus pada kinerja di masa yang akan datang, dengan mengevaluasi potensi karyawan atau menetapkan sasaran kinerja di masa mendatang secara bersama-sama antara pimpinan dengan karyawan. Baiklah, itu saja yang saya jelaskan. Terima kasih. Baik, itu penjelasan dari kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan dan sampai jumpa. Yeah.